Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi hasil diskusi borang PBL 4. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi hasil diskusi yaitu yang pertama, apatisnya rakyat Indonesia terhadap kebijakan legislator di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan RUU Omnibus Law. Yang ketiga, apa keuntungan bagi anggota DPR jika Omnibus Law dituntaskan? Dan yang terakhir, RUU Omnibus Law di mata pengamat politik. Materi yang pertama ialah membahas apatisnya rakyat Indonesia terhadap kebijakan legislator di masa pandemi COVID-19. Di sini dijelaskan kebijakan legislator di masa pandemi COVID-19, yaitu DPR Republik Indonesia juga menyoroti terbatasnya kapasitas produksi vaksin yang mengakibatkan distribusi dan akses terhadap vaksin tidak merata. Dampaknya terjadi hambatan upaya pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dalam berbagai pertemuan forum kerjasama antar parlementer, delegasi DPR pertama terus menyuarakan gotong royong global untuk memastikan akses vaksin yang berkeadilan dan merata. Lalu, di sini ada upaya pengapresiasian dalam menghadapi situasi pandemi, yaitu di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama, ia mengemukakan memberi apresiasi atas upaya pemerintah yang cepat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan dampaknya yang luas dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan mulai dari pemulihan di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan penyelamatan perekonomian nasional. Lalu yang kedua ada alat kelengkapan Dewan atau AKD menjalankan prinsip checks dan balance terhadap pemerintah. Yang ketiga, melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah tanah air, meningkatkan testing, tracing, and treatment, mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, dan pengawasan pemerintah terhadap kedatangan warga negara asing atau WNA. Lalu di sini juga gubernur mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi masyarakat yang terkena dampak penurunan kesejahteraan. Hal ini lantaran pandemi menyebabkan berkurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat dan PHK dan dampak ekonomi lainnya. Dari kedua ini, oleh karena itu ia mendorong program dan penyaluran bansos agar dilakukan tepat waktu dan sasaran termasuk penanganan terhadap anak yatim piatu akibat pandemi COVID-19. Materi yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan RUU Omnibus Law. Belum lama ini, polemik Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja kembali memanas. Ribuan buruh dari berbagai perusahaan kembali menyoroti undang-undang ini terkait sidang uji formil Undang-Undang Ciptaker yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi pada Rabu 25 Agustus 2021. Adapun pengertian dari Omnibus Law adalah konsep atau metode pembuatan regulasi yang menghimpun sejumlah aturan, di mana substansi setiap aturan berbeda-beda. Sementara itu, Omnibus Law Ciptaker merupakan salah satu regulasi yang dibukukan dalam Omnibus Law. Terdapat 3 aturan yang tercantum dalam metode hukum ini. Selain Ciptaker, ada juga regulasi terkait ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian serta pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Adapun kelebihan Omnibus Law Cipta Kerja yaitu yang pertama, pembahasan bersifat multisektoral dan menggabungkan banyak undang-undang sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat. Yang kedua, cocok diterapkan di negara yang memiliki regulasi tumpang tindih seperti hiperregulasi dan disharmoni. Yang ketiga, efisiensi anggaran negara dalam proses penyusunan undang-undang dapat tercapai. Dan kelebihan yang terakhir yaitu menciptakan instrumen kemudahan berusaha tidak hanya menguntungkan investor baik asing maupun dalam negeri, tetapi juga para wirausaha yang baru tumbuh. Selanjutnya yaitu kekurangan Omnibus Law Cipta Kerja. Yang pertama, bila diterapkan di Indonesia, dikhawatirkan tidak sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system. Lantaran konsep Omnibus Law lebih dikenal penerapannya di negara yang menganut common law system. Yang kedua, dengan sifat pembahasan yang cepat dan merambah banyak sektor, Omnibus Law dikhawatirkan menyampingkan pedoman tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Yang ketiga, memungkinkan dipangkasnya kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang yang demokratis. Dan kekurangan yang terakhir yaitu hasil pembahasan undang-undang rentan mengalami uji materi karena sifatnya cenderung tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Yang ketiga, apa keuntungan bagi anggota DPR jika Omnibus Law dituntaskan? Anggota DPR menuntaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan pemangkasan jumlah undang-undang yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan juga investasi. Lalu, apa sih keuntungan Undang Cipta Kerja yang diklaim pemerintah bagi anggota DPR? Yang pertama ialah sertifikasi halal gratis buat UMKM, karena Undang-Undang Cipta Kerja akan membantu pelaku usaha UMKM. Salah satunya ialah pengurus sertifikasi halal yang ditanggung-jawabi biayanya oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada insentif fiskal dari perlindungan hukum bagi pelaku usaha, karena memberikan insentif ini agar devisa hasil ekspor masuk Indonesia dan tinggal di dalam pakan Indonesia, dan masuk dari sisi perpajakan untuk memberikan insentif daya tarik untuk tinggal lebih lama. Lalu yang ketiga ada mempercepat pembangunan rumah untuk MPR, termasuk rumah rusun sebagai upaya mempercepat realisasi program 1 juta rumah tahun ini. Lalu yang terakhir ada penyederhanaan izin untuk nelayan. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi nelayan dengan dibuatnya penyederhanaan perizinan sektor kelautan yang akan meningkatkan produktivitas nelayan untuk bekerja. Materi yang terakhir yaitu RUU Omnibus Law di mata pengamat politik. Yang pertama berasal dari pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Mada Sukmajati. Menurutnya, salah satu kelebihan dari adanya Omnibus Law adalah adanya integrasi antara undang-undang terkait yang kemudian bisa dibuat menjadi satu desain. Mada mengatakan sebetulnya kehadiran Omnibus Law di Indonesia terkait dengan visi dan misi Presiden Jokowi yang dipaparkan dalam debat Pilpres 2019. Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan memangkas perizinan ataupun problem-problem yang selama ini ada dalam satu kebijakan. Desain besarnya, semisal ada keinginan mempercepat investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, hal itu bisa segera diakselerasi. Akan tetapi, menurut Mada, kekurangan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yakni dibuat dengan proses yang sangat cepat dan tidak partisipasif. Adapun menurut pandangan pengamat politik Universitas Indonesia, yaitu Dr. Kusnanto Anggoro, menilai keberadaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja merupakan revolusi dalam proses legislasi yang ada di Indonesia. Ia mengatakan selama ini tidak ada undang-undang yang menggabungkan beberapa ketentuan menjadi satu, setidaknya sampai sebelum ada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.